Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam buat teman-teman dan saudara-saudara yang berbahagia. Bagi yang baru mendapatkan sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Bagi yang beraktivitas, mudah-mudahan dapat cuan yang banyak. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas ekonom senior, yaitu Faisal Basri. Siapa yang nggak kenal saya Pak Faisal Basri? Orang yang katanya ekonomi senior tapi keblinger, yang secara brutal dan terus-menerus ngoceh sana sini, selalu koar-koar seperti mama menyerang Presiden Jokowi. Apapun oleh Presiden Jokowi yang keluarkan atau kebijakan semua salah di mata Faisal Basri. Orang yang merasa so hebat ini pernah menuding proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Joko Widodo adalah pemborosan yang dapat menyebabkan negara bangkrut. Dia juga pernah mencemooh dan menganggap rezim Jokowi layak kayak ngatur lomba 17-an aja di tingkat RT ketika menangani pandemi. Bahkan dia juga pernah meramalkan rezim Jokowi itu akan ambruk sebelum 2024. Pokoknya banyak ya. Ocehan-ocehan orang sangat provokatif sekali ya. Jadi Faisal Basri ini yang terakhir mengkritik masalah kebijakan nikel. Nah, jadi nikel ini menurut Faisal Basri bukan menguntungkan, malah merugikan Indonesia. Yang diuntungkan adalah Cina. Jadi 90% keuntungannya di Cina, kita cuma 10%. Nah, jadi itulah yang tiap hari akan dilontar-lontarkan. Ternyata setelah dibahas berbagai data lain-lain ya, terjadilah kesalahan atau blunder dari Faisal Basri. Ditanya kenapa masalah hilirisasi, akhirnya dia mengatakan dan mengakui kilap. Nah ini kan kacau namanya nih. Orang tokoh senior sebagai panutan setelah ngomong seenak jidatnya, tahu-taunya ngomongnya mengatakan kilap. Ini kan aduh. Dan gini-gini Faisal Basri dulu pernah ya mau nyalon jadi gubernur DKI lewat jalur independen ya. Malah kalah sama Jokowi. Jokowi pun makin bersinar sementara Faisal Basri makin redup. Nah, yang terakhir nyinyarannya itu masalah nikel kan, jadi bumerang bagi dirinya dia. Tapi dia mengakui cuman hanya mengatakan kilap. Aduh, banyak hal yang disampaikan ekonom senior ini. Tapi tiap hari ngoceh kok yang gaya nggak tahu, mungkin sakit hati sama Jokowi atau gimana, nggak pernah dipakai. Nah, jadi ya semacam mak-mak di pinggir jalan aja. Jadi kita sedikit ada hitung-hitungannya. Kalau itu dijual mentah, kita cuma dapat keuntungan 17 triliun ya. Tapi setelah dihilirisasi jual setengah jadi dan doakan jadi itu ada 510. Nah, bayangkan aja negara kita itu bisa mengambil pajak dari situ. Ya, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH, ya, badan PPH dan karyawan juga, perusahaan royalti, biaya ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya. Nah, di situ coba dihitung ya. Dihitung dari 17 triliun dengan 510 triliun.
Jadi kan kita ya walaupun bodoh-bodoh begini ya tahu lah, suruh ngitung uang ya pasti tahu. Ya lebih baik ambil yang 510 untuk jatahnya. Nah, saat Pak Jokowi ditanya, ya, tanya pas kebetulan beliaunya di mencoba LRT kan di stasiun Dukuh, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 10 Agustus 23 yang lalu ya. Itu ya Pak Jokowi tahu sendirilah, biarlah itu masyarakat yang menilai, ekonomi yang waras yang bisa menghitung itu. Artinya ya Faisal Basri nggak bisa ngitung, dan begitu juga diklarifikasi ke Faisal Basri mengatakan dia kilap, ada data-data yang dimasukkan. Ini namanya kamplong ya. Orang sebagai tokoh dari ini kok, dia kan ekonomi senior, lalu salah membaca data, kemudian statement yang ditayangkan secara publik ya, lalu dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau masyarakat yang pro terhadap pemerintah sih ya saya yakin nggak akan pernah terprovokasi oleh ocehan-ocehan yang nggak bermutu itu ya. Nah, tapi bagi para pembenci pemerintah, terutama kelompok-kelompok atau barisan sakit hati yang senang menggoreng-goreng itu, nah hal ini kan jadi tambah gorengannya tambah sedap kan, jadi besar kan jadi masalahnya gitu loh. Itulah, jadi kita doakan semoga Presiden Jokowi tahun 2024 itu bisa mengestafetkan kepemimpinan dia ke pemimpinan berikutnya yang sepaham dan sejalur. Jadi kita tidak disuguhi lagi dengan kata-kata yang manis tapi hasilnya nol. Nah, statement yang munafik, sok bijak tapi penuh kelicikan dan selalu dibumbui oleh aroma kebencian ya, itu kan akan membahayakan sekali. Nanti kalau presiden yang kita dukung ternyata punya sifat-sifat seperti itu, negara ini akan hancur. Ya, jadi kita yang selera, yang cinta nasional, cinta NKRI, pilihlah presiden yang betul-betul punya visi misi yang jelas dan terutama yang bisa melanjutkan estafet pemerintahan Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.